Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi untuk belajar IPS. Hari ini kita akan belajar materi tentang pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang. Jangan lupa untuk subscribe ya. Amatilah gambar kerja paksa pada masa penjajahan Jepang di samping berikut. Kerja paksa pada masa kependudukan Jepang dikenal dengan istilah Romusa. Romusa merupakan salah satu bukti penderitaan rakyat Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Kapan Jepang mulai menguasai Indonesia? Bagaimana Jepang menguasai Indonesia? Bagaimana kondisi bangsa Indonesia pada masa penjajahan Jepang? Yuk, mari kita cari tahu satu persatu. Pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang. Yang pertama, kita akan cari tahu tentang proses penguasaan Indonesia. Yang kedua, tentang kebijakan pemerintah militer Jepang. Dan yang ketiga, tentang sikap kaum pergerakan. Yang pertama, proses penguasaan Indonesia. Proses penguasaan Indonesia. Awal mula tujuan Jepang menguasai Indonesia ialah untuk kepentingan ekonomi dan politik. Jepang merupakan negara industri yang sangat maju dan sangat besar. Jepang sangat menginginkan bahan baku industri yang tersedia banyak di Indonesia untuk kepentingan ekonominya. Indonesia juga merupakan daerah pemasaran industri yang strategis bagi Jepang untuk menghadapi persaingan dengan tentara bangsa-bangsa Barat. Untuk menyamakan jalur pelayaran bagi bahan-bahan mentah dan bahan baku dari ancaman sekutu serta memuluskan ambisinya menguasai wilayah-wilayah baru, Jepang menggalang kekuatan pasukannya serta mencari dukungan dari bangsa-bangsa Asia. Pada tanggal 8 Desember 1941, Jepang melakukan penyerangan terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor. Setelah itu Jepang masuk ke negara-negara Asia dari berbagai pintu. Pada tanggal 11 Januari 1942, Jepang mendaratkan pasukannya ke Tarakan, Kalimantan Timur. Jepang menduduki Balikpapan tanggal 24 Januari, selanjutnya menduduki kota lainnya di Pulau Kalimantan. Jepang berhasil menguasai Palembang pada tanggal 16 Februari 1942. Setelah menguasai Palembang, Jepang menyerang Pulau Jawa yang merupakan pusat pemerintahan Belanda. Batavia atau Jakarta sebagai pusat perkembangan Pulau Jawa berhasil dikuasai Jepang pada tanggal 1 Maret 1942. Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Surat perjanjian serah terima ditandatangani oleh Letnan Jenderal Terpoorten yang merupakan Panglima Angkatan Perang Belanda dan diserahkan kepada Letnan Jenderal Imamura yang merupakan pimpinan pasukan Jepang. Yang kedua, tentang kebijakan militer pemerintah Jepang. Pada saat kependudukannya di Indonesia, Jepang melakukan pembagian 3 daerah pemerintahan di Indonesia, yakni yang pertama, pemerintahan Angkatan Darat atau Tentara ke-25 untuk Sumatera dengan pusat di Bukit Tinggi. Yang kedua, pemerintahan Angkatan Darat Tentara yang ke-16 untuk Jawa dan Madura dengan pusat di Jakarta.
Yang ketiga, pemerintahan Angkatan Laut atau Armada Selatan kedua untuk daerah Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku dengan pusat di Makassar. Jepang menggunakan sistem pemerintahan berdikari atau artinya berdiri sendiri. Maksudnya, pemerintah pusat tidak banyak berperan dalam upaya pemenuhan kebutuhan pasukan di daerah kependudukannya, supaya lebih leluasa untuk menerapkan sistem penjajahan di Indonesia. Kemudian, Jepang juga melakukan propaganda dengan semboyan 3A, yaitu Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang adalah Cahaya Asia untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Selain itu, Jepang memberikan kemudahan bagi bangsa Indonesia dalam melakukan ibadah, mengibarkan bendera merah putih yang berdampingan dengan bendera Jepang, menggunakan bahasa Indonesia dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya bersama lagu kebangsaan Jepang Kimigayo. Kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh Jepang hanyalah janji manis saja. Sebagai penjajah, Jepang justru lebih kejam dalam menjajah bangsa Indonesia. Jepang melakukan beberapa kebijakan terhadap negara jajahan Indonesia. Program yang paling mendesak bagi Jepang adalah mengerahkan seluruh sumber daya yang ada di Indonesia untuk tujuan perang. Beberapa kebijakan tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan organisasi-organisasi sosial. Yang kedua, pembentukan organisasi semi-militer. Yang ketiga, pengerahan Romusa. Dan yang keempat, eksploitasi kekayaan alam. Organisasi-organisasi sosial yang dibentuk oleh Jepang yaitu sebagai berikut. Ada yang pertama gerakan 3A, yang kedua Pusat Tenaga Rakyat atau Putra, yang ketiga Jawa Hokokai atau Gerakan Kebangkitan Jawa, dan yang keempat Masyumi atau Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Pembentukan organisasi semi-militer. Yang pertama, organisasi Barisan Pemuda atau Seininban. Yang kedua, Himpunan Kaum Wanita di atas 15 tahun atau Fujinkai. Yang ketiga, Heiho tahun 1943. Yang keempat, Keibodan. Dan yang kelima adalah PETA atau Pembela Tanah Air pada tanggal 3 Oktober 1943. Yang berikutnya adalah pengerahan Romusa. Rekrutmen anggota Romusa dengan tujuan mencari bantuan tenaga yang lebih besar untuk membantu perang dan aktivitas Jepang. Yang pertama, kegiatan Romusa. Anggota-anggota Romusa dikerahkan untuk membangun jalan, tubuh pertahanan, rel kereta api, jembatan, dan sebagainya. Pada saat mereka bekerja sebagai Romusa, makanan yang mereka dapat tidak terjamin, kesehatan sangat minim, sementara pekerjaan sangat berat.
Akhirnya, ribuan orang Indonesia meninggal akibat Romusa. Banyak gadis-gadis desa diambil paksa untuk dijadikan Jukun Ianfu, yaitu wanita penghibur Jepang di berbagai pos medan pertempuran. Berikut eksploitasi kekayaan alam yang dilakukan oleh pemerintah Jepang. Yang pertama, mengambil alih semua aset Belanda dan mengawasi secara langsung usahanya. Yang kedua, usaha perkebunan dan industri harus mendukung untuk keperluan perang. Yang ketiga, rakyat wajib menyerahkan bahan pangan besar-besaran kepada Jepang. Yang keempat, pada masa panen, rakyat wajib melakukan setor padi dan mereka hanya diperbolehkan membawa 20% hasil panennya. Yang kelima, pada tanggal 20 Maret 1942, dikeluarkan maklumat pemerintah yang isinya berupa larangan pembicaraan tentang pengibaran bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hal ini membuat kecewa bangsa Indonesia. Yang ketiga, sikap kaum pergerakan. Beberapa perjuangan rakyat Indonesia pada zaman Jepang. Yang pertama, memanfaatkan organisasi bentukan Jepang, salah satunya adalah Putra. Sebenarnya, cara ini bentuk perjuangan diplomasi. Mereka memanfaatkan Putra sebagai sarana komunikasi dengan rakyat. Akhirnya, Putra justru dijadikan para pemuda Indonesia sebagai ajang kampanye nasionalisme. Pemerintah Jepang menyadari hal tersebut dan akhirnya membubarkan Putra dan digantikan Barisan Pelopor. Sama seperti Putra, Barisan Pelopor yang dipimpin Soekarno ini pun selalu mengampanyekan perjuangan kemerdekaan. Yang kedua, gerakan bawah tanah. Gerakan bawah tanah merupakan perjuangan melalui kegiatan-kegiatan yang tidak resmi tanpa sepengetahuan Jepang. Dalam melakukan perjuangan, mereka terus melakukan konsolidasi menuju kemerdekaan Indonesia. Mereka menggunakan tempat-tempat strategis seperti asrama pemuda untuk melakukan pertemuan-pertemuan. Penggalangan semangat kemerdekaan dan membentuk suatu negara terus mereka kobarkan. Tokoh-tokoh yang masuk dalam garis pergerakan bawah tanah adalah Sultan Syahrir, Ahmad Subarjo, Sukarni, Amaramis Wikana, Hairul Saleh, dan Amir Syarifuddin. Mereka terus memantau perang Pasifik melalui radio-radio bawah tanah. Pada saat itu, Jepang melarang bangsa Indonesia memiliki pesawat komunikasi. Kelompok bawah tanah inilah yang sering disebut golongan radikal karena mereka tidak mengenal kompromi dengan Jepang. Yang ketiga, perlawanan bersenjata. Di samping perjuangan yang dilakukan dengan memanfaatkan organisasi bentukan Jepang dan gerakan bawah tanah, ada pula perlawanan-perlawanan bersenjata yang dilakukan bangsa Indonesia, diantaranya sebagai berikut. Ada perlawanan rakyat Aceh, ada perlawanan Singaparna di Jawa Barat, ada perlawanan Indramayu, Jawa Barat, ada perlawanan Peta di Blitar, Jawa Timur. Perlawanan Peta merupakan perlawanan terbesar yang dilakukan rakyat Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Perlawanan ini dipimpin Supriyadi, seorang Shodanko, komandan peleton, pada tanggal 14 Februari 1945.
Perlawanan dapat dipadamkan Jepang karena persiapan Suprijadi yang kurang matang. Para pejuang peta yang berhasil ditangkap kemudian diadili di mahkamah militer di Jakarta. Beberapa di antaranya dihukum mati seperti Dr. Ismail, Muradi, Suparyono, Halir Mangkudijaya, Sunanto, dan Sudarmo. Suprijadi sebagai pemimpin perlawanan tidak diketahui nasibnya. Kemungkinan besar Suprijadi berhasil ditangkap Jepang kemudian dihukum mati sebelum diadili. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.